dalam pandanganku pahlawan dan kalau dengan kitanya akan menentukan selalu Boma ceritakan semuanya. Tuhan menghela nafas panjang lalu memulai kisahnya. Tan Malaka lahir sebagai Ibrahim di Negeri Pandan, Sumatera Barat tahun 1897. Dia berasal dari keluarga bangsawan Minangkabau, tapi sejak kecil aku selalu berusaha belajar ketika usianya baru 9 tahun. Dia dikirim belajar ke Belanda. Di sana di Belanda juga dia membaca Muhammad Yasin dan tulisan-tulisan sekali lupa. Tapi dia tidak menggunakan kata yang dia berpikir keras. Bagaimana ajar itu bisa diterapkan untuk Indonesia? Akhirnya kita tidak ada. Dia percaya bahwa dia juga dipikiran dalam ketakutan, payu dan kepanahan. Maka menyelah. Berarti dia ingin melawan dengan pemikiran. Roma mengamuk. Tepat sekali. Tahun 1920-an adalah kebetulan gerakan komunis nasional. Tapi ketika ia menyentuh luar negeri, dia melawan. Dia dikeluarkan dari partai. Karena dia berhenti percaya pada keadilan, tapi karena dia ingin Indonesia merdeka atau gerakan berbeda. Bukan sifat siapa-siapa. Dia menulis sebuah karya album, Mandilok, singkatan dari marxisme, dialektika dan logika. Sebuah buku filsafat yang luar biasa, penuh ajakan berpikir, kritis, logis, dan seterusnya. Dia ingin rakyat Indonesia merdeka namanya secara fisik, tapi secara mental dan spiritual. Akan mengalah. Boma, ini pahlawan atau fiksu? Boma tersenyum. Keduanya, dan lebih dari apa? Selama hidupnya, Tan Malaka bercerita dari negara merdeka. Dia tetap di rumah tetap hanya buku, catatan dan harapan. Dan waktu dia di Filipina, lalu di Burma, kemudian di Tiongkok, hingga akhirnya pulang ke Indonesia. Setelah kemerdekaan di Indonesia, tapi dari sana, dari saat dia kembali, dia dianggap ancaman. Dia terjatuh dengan strategi para pemimpin yang sedang berkuasa. Dia membentuk partai yang berubah, mencoba yang segala berfungsi, tapi lagi-lagi tidak dijauhkan. Tahun 1949, dia ditangkap oleh militer Republik Inggris. Beberapa bulan kemudian, dia dibunuh secara diam-diam, tanpa pengadilan, tanpa penghormatan, bahkan dasar tetap ditentukan. Rangka dan tegun. Iya, mati karena oleh bangsa yang dia bela. Belum. Ya, tapi Tan Malaka pernah berani mati. Tahun 1903, Soekarno akhirnya menetapkan sebagai pahlawan nasional. Tapi pengakuan tidak terlambat, dia sudah menjadi debu. Dia sudah lama sendirian tanpa penguburan yang layak. Namun Raka, kalau tidak hidup dulu, mereka hidup dalam pikiran mereka melangkah. Dan Tan Malaka, hari ini tetap hidup di sana buku, di pikiran orang yang baca, bisa yang kita bicarakan. Raka mana Pak? Itu dan orang jalan. Aku dari masa lalu, Boma, aku sering menembus pahlawan hanya yang ada di uang kertas. Padahal aku mungkin yang paling berharga justru tidak gampang. Boma meletakkan tangan besarnya di pundak Raka. Sebabnya kita padamu agar kamu disebutkan dan bersenang nanti mengenal Tan Malaka bukan dari patung atau gambar, tapi dari jiwanya. Pahlawan sejati bagi Boma adalah mereka yang tak berjuang meski tidak dikenal, mereka yang berani berpikir beda meski salah paham, mereka yang mencintai bangsa ini bukan kekuasaan, tapi karena keyakinan. Langit pun semakin gelap, bintang-bintang muncul satu persatu seperti ingatan yang menembus malam. Dan saat suara malam mulai menendangkan lagu ini, Raka berkata pelan. Boma, suatu hari nanti, aku ingin jadi bercerita bukan hanya tentang hutan atau riba, tapi tentang manusia seperti Tan Malaka yang mengajari kita tentang makna mereka yang sebenarnya. Boma anak sahabat mudanya itu tersenyum. Kalau begitu, maka kau sudah melangkah menjadi pahlawan juga, pahlawan bagi ingatan. Dan malam pun larut, tapi di bawah pohon jati gua itu, gua sahabat dan binatang belum menyala